Salam budaya. Selamat datang kembali dan selamat berjumpa kembali dengan Kawadanan Hageng Punokawan Krido Mardowo, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah kemarin di video pertama, kita sudah melihat bagaimana tutorial memainkan alat musik tiup atau brass instrument. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memainkan alat musik perkusi. Dan sudah hadir di samping saya, ini ada Mas Jajar Prawiro Waditro. Saya ingin memperkenalkan sebuah alat perkusi, yaitu tambur. Untuk instrumen perkusi yang saat ini digunakan di Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, itu ada dua, yaitu tambur dan simbal yang sekarang baru-baru ini digunakan. Nah, sekarang ini kita sudah tersedia di sini tambur. Ya, kita akan membahas tambur, begitu Mbak. Oke. Nah, tapi kalau untuk secara global sendiri dalam gending gati, itu kira-kira alat musik perkusi yang digunakan juga ada apa saja selain mungkin tambur dan juga simbal? Ya, alat musik yang sering digunakan itu ada seperangkat gamelan yang sama persis seperti penggunaan dalam tambur, namun dengan cara memainkan yang berbeda, yaitu ada beduk dan ketipung. Jadi itu masuk dalam alat perkusi juga, instrumen perkusi. Ya. Baik. Terus kalau untuk gending gati sendiri, kira-kira ada tambur yang khusus digunakan atau yang spesifik begitu atau enggak? Ya. Yang ini untuk alat musik tambur yang digunakan ini adalah military snare drum. Dan apabila tidak ada tambur, bisa juga digantikan dengan snare drum yang pada umumnya digunakan. Kemudian untuk bagian-bagian dari tambur sendiri mungkin bisa ditunjukkan ke sahabat Keraton Jogja. Bagian-bagiannya. Bagian di sini adalah ini membran, namanya lulang kalau di Jawa. Ini adalah lulang, dan ini so untuk mengencangkan lulang. Lulang itu terdapat dua bagian, yaitu lulang atas dan lulang bagian bawah. Di mana lulang bagian bawah ini terdapat menur atau snare yang menempel pada lulang bagian bawah, dan ini akan menimbulkan suara khas sendiri dari tambur tersebut. Kemudian kalau dari segi tuning atau menyelaraskan tambur sendiri, itu kira-kira bagaimana ya? Ya, untuk menyelaraskan tambur itu sebenarnya tidak ada patokan khusus. Ya, cuma ini untuk mengencangkan saja. Cara menyelaraskan. Jadi dengan suhnya itu dengan tadi suhnya ini dikencangkan ke bawah agar menarik kedua membran atau lulang sendiri agar kencang, kemudian dikencang. Setelah ini kencang, kedua lulang ini akan ketarik, ketarik lalu akan menimbulkan suara khas sendiri dari tambur. Berarti main rasa. Main rasa. Iya kalau begitu. Kemudian apakah ada teknik-teknik khusus Mas untuk memainkan tambur sendiri? Ada 5, yaitu pam, flam, pam flam, ropel 5 atau 5 stroke, dan ropel yang sering disebut pada umumnya itu adalah roll. Kemudian kalau penjelasan masing-masingnya mungkin yang disebut pam tadi seperti apa, flam seperti apa, Ya, ini saya akan mencoba memukul. Bila pam itu cuma satu ketukan, kiri dan kanan sama saja. Dan ini kanan pam, ini juga sama, pam satu ketukan. Kemudian flam itu 2 ketukan. Mau dimulai dari kanan, tangan kanan sendiri juga bisa, tangan kiri dulu juga bisa. Seperti bareng tapi tidak bareng. Ada jedanya sedikit. Kemudian ropel
Yeah. Ropel itu 2 ketukan kiri dan kanan tambah 1 ketukan di akhir. Oh. Nah, ini adalah ropel limo, 2 ketukan kiri kanan tambah 1 ketukan. Kemudian ropel atau yang sering disebut dengan roll. Ada juga ropel rep. Oke. Ropel rep itu untuk mengiring gong. Sebelum gong itu harus direp dulu agar menimbulkan suara aksen dari gong sendiri. Nah, ropel rep adalah ropel yang hilang. Oke. Untuk mengakhiri sebuah gending gati dan biar gongnya lebih terasa. Lebih terasa. Oh, baik kalau begitu. Ya, saya kira sampun cekap untuk pembahasan tentang tambur, gitu ya. Jadi setelah ini kita akan membahas instrumen simbal atau piati dengan Mas Penewu Wetyo Setyo Martowo. Sahabat Keraton Jogja, setelah tadi kita membahas tentang instrumen perkusi, khususnya tambur, bersama dengan Mas Jajar Prawiro Waditro. Kali ini saya sudah ditemani oleh Mas Penewu Wetyo Setyo Martowo yang akan mempraktekkan atau memperlihatkan tentang instrumen simbal atau piati. Tapi mungkin sebelum kita melihat instrumennya seperti apa, saya ingin bertanya lebih dulu, Mas. Kira-kira untuk instrumen simbal atau piati sendiri, ini sejak kapan ya digunakan dalam permainan gending gati? Karena kok sepertinya sebelum-sebelumnya belum pernah begitu ya mungkin ya. Gimana, Mas? Sementara ini mungkin baru kali ini yang kita coba menggunakan piati. Baru kali ini, baru di gending yang baru ini ya. Ya, kalau begitu mungkin sahabat Keraton Jogja nih penasaran begitu ya. Sebenarnya instrumen piati atau simbal sendiri seperti apa? Mungkin bisa ditunjukkan ke sahabat Keraton Jogja. Baik. Jadi ini namanya piati atau nama lainnya bisa disebut dengan simbal. Cara memainkannya bisa secara vertikal, bisa secara horizontal. Cuman biasanya dalam gending Gati Mardika saya memainkannya seperti ini. Ada sustain di sini. Kalau mengidentifikasi kapan dia main, kita biasanya saya mengikuti ketika saat memainkan gong. Jadi permainannya memang agak delay. Tidak seperti musik barat yang memang attack-nya harus pas, tapi ini agak delay mengikuti suara gong. Mengikuti suara gong begitu ya, berarti. Secara organologi dia tidak banyak, paling yang bisa dijelaskan adalah bahwa lempengannya itu ya? Lempengannya ya terbuat dari logam. Kalau cara megangnya sebenarnya ada 2. Di sini ada pegangannya, ada apa semacam handle atau pegangan. Ada yang dimasukkan, cuman ini karena dia pendek, jadi tidak bisa. Nah, ada yang langsung memegang di sini. Cara memegangnya pun sebisa mungkin menghindari sentuhan tangan dan simbalnya. Kenapa? Agar tidak terjadi dampening, tidak. Coba kita bedakan antara terdem dan tidak. Kalau banyak sentuhan antara tangan dan alat, bunyinya seperti ini. Sustainnya terdem oleh tangan. Jadi ada semacam agak teredam begitu ya? Betul, Mbak. Tapi kalau kita tetap akan bersentuhan, tapi kita minimalkan. Jadi suaranya akan lebih bright. Semacam itu. Ya, matur nuwun untuk penjelasannya.
dan semoga bermanfaat bagi sahabat Keraton Jogja yang menyaksikan dan mungkin ingin tahu bagaimana permainan simbal atau piati di dalam gending gati, khususnya gending gati Mardika ya. Sebagai gending gati yang baru yang merupakan yayasan dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Matur nuwun Mas Penewu. Ya, jadi kita akan mencari penjelasan tentang instrumen. Mungkin dari yang paling kiri dulu, ini ada instrumen beduk yang mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut gitu ya oleh Mas Wedono Susilomadyo. Kira-kira beduk itu sebenarnya apa, kemudian cara memainkannya bagaimana? Monggo Mas. Terima kasih Mbak Wita. Jadi beduk ini adalah salah satu instrumen atau rician gamelan Jawa, terutama di Karawitan Gaya Yogyakarta, lebih khusus lagi di Keraton Yogyakarta, karena tidak semua perangkat gamelan memiliki beduk. Beduk ini lebih khusus pada gending gati, dia sebagai pemangku iromo, di mana dia akan bermain, berkolaborasi dengan kendang ketipung ini, dengan memberikan aksen gending itu menjadi tegas, mewah, gagah, dan megah. Dan lagi beduk juga berperan untuk membantu kendang mengendalikan irama. Oh, ngaten. Kalau mungkin untuk cara menyetemnya dulu, tuningnya seperti apa untuk beduk sendiri? Ya, secara prinsip beduk tidak bisa disetem karena dia sudah paten seperti ini, organologinya, bentuknya juga seperti ini. Jadi secara alamiah karena dia terbuat dari kulit kerbau atau sapi, dia dengan diameter sekitar 55 cm ini sudah memberikan suara duk yang mantap begitu. Dan tidak perlu di stem lagi. Apabila dia terlalu kecil, cukup kita beri oleskan air saja. Pasti dia akan menjadi besar. Ya, mungkin bisa dicontohkan kalau dari yang instrumen beduk ya, seperti apa? Akan saya coba bunyikan. Ini akan menghasilkan suara yang cukup keras. Dan memang dengan ukuran diameter yang sekian bisa menghasilkan suara sekeras itu tanpa perlu di stem, di tuning apapun itu. Ya, tapi kalau misalnya itu tidak ada beduk, berarti sepertinya kita butuh bantuan alat di sebelah kanan saya ini. Namanya adalah grand kasa atau bass drum yang mungkin bisa di setel dulu gitu ya. Mungkin bisa dipraktekkan untuk Mas Widyo Setiomartowo. Matur nuwun Mas Penewu Widyo Setiomartowo, itu tadi contohnya, dan selanjutnya kita sekarang akan langsung ngobrol tentang kendang ketipung yang ada di sebelah kiri saya persis kepada Mas Jajar Sri Kawurian. Mungkin bisa dijelaskan fungsi ketipung dalam gending gati itu seperti apa, ngaten? Ya, Mbak Wita, ini adalah kendang ketipung yang dalam karawitan Jawa pada umumnya digunakan untuk pengendali irama atau pamurba wirama nanti yang biasanya diletakkan berdampingan dengan kendang ageng. Di dalam permainan gending gati, kendang ketipung sama seperti pada karawitan pada umumnya sebagai pamurba wirama. Nanti kita melihat pada rician yang ada. Apabila di dalam gamelan ageng terdapat instrumen beduk, kita cukup memainkan kendang ketipung saja. Artinya tidak dengan kendang ageng, karena biasanya kendangan ladrang seperti halnya pada gati itu termasuk ladrang sabrangan itu nanti kalau tidak terdapat beduk bisa kita gantikan dengan kendang ageng. Namun nanti di dalam keraton yang seperangkat gamelannya itu memiliki beduk, kita cukup memainkan kendang ketipungnya saja. Mungkin sebelum ke bagaimana permainan kendang ketipung dalam gending gati, bisa sedikit diceritakan dulu tentang apa ya,
organologinya seperti apa, kemudian mungkin cara tuningnya seperti apa gitu, monggo Mas. Ya, saya awali dengan masalah tuning. Untuk kekarawitan gaya Yogyakarta biasanya kendang ketipung kita tuning atau kita stem bagian tebokan bemnya, karena ini setiap kendang ada 2 tebokan. Yang besar ini adalah tebokan bem, yang kecil sebelah kiri saya ini adalah tebokan kempiang. Kita stem pada bagian tebokan bemnya dengan larasan atau nada 3 pada gamelan yang ada, seperti ini, seperti itu, lu atau 3 pada gamelan itu. Kemudian secara organologi di sini terdapat berbagai macam istilah, mulai dari urung ini yang terbuat dari kayu, kemudian ada tebokan ini dari lulang atau kulit, kemudian ada janget ini tali yang menghubungkan kedua belah ini tebokan, kemudian ada soh ini yang terbuat dari kulit juga untuk mengencangkan atau menyetem. Hampir seperti tambur tadi juga ada soh ya? Mirip sama dengan yang tambur, itu mempunyai soh juga untuk mengencangkan. Karena sepertinya semua penjelasan sudah, berarti sekarang waktunya kita untuk melihat bagaimana gabungan simbal, tambur, dan juga gamelan yang akan memainkan Gending Gati Mardika. Sahabat Keraton Jogja, demikian tadi gabungan berbagai macam alat musik atau instrumen perkusi yang memainkan Gending Gati Mardika. Kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan seri tutorial Gending Gati. Semoga bermanfaat dan salam budaya.